Teman-teman, Bapak, Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini saya akan memberikan secara cepat tentang core value kita, Christ as our life values, ya. Jadi excellent, connected, humility, responsible, integrity, smart, dan trustworthy itu menjadi nilai-nilai kehidupan seluruh insan atau seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Nah, saya sungguh-sungguh memahami dan sekaligus menyadari bahwa salah satu aset yang eh, paling berharga dan bermakna untuk ke depan itu adalah khususnya di dalam pelayanan gerejawi adalah pembangunan sumber daya manusia dan itu meliputi keahlian dan pendidikan nilai. Eh, saya sering mengatakan ini kepada mahasiswa dan juga termasuk kepada warga gereja dimanapun saya mendapat kepercayaan memberikan pembekalan atau seminar, selalu saya katakan bahwa kini dan ke depan kita harus memiliki dua kemampuan yang seimbang agar kita survive dan bahkan bisa menjadi winners di dalam perjuangan-perjuangan hidup yang tidak mudah. Dua hal yang penting itu adalah kekuatan rohani dan kekuatan keahlian. Nah, ini salah satu yang tergabung di dalam apa yang saya kemukakan itu adalah atau bisa diintegrasikan dengan kata ini, yakni keahlian dan pendidikan nilai. Nah, saya merasa bahwa pendidikan nilai di akhir-akhir ini itu menjadi sesuatu yang sangat menarik perhatian saya karena mohon maaf uh, kita itu mengalami yang disebut dengan polusi nilai, ya, polusi nilai, polusi budi pekerti, ya, polusi budaya, dan ini problem yang saya kira tidak boleh kita biarkan, apalagi di lingkungan sekolah tinggi teologi seperti STBI, dan tentu juga termasuk pada diri kita sebagai pelayan Tuhan dan warga gereja yang telah mendapat anugerah penebusan dari Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, saya berdoa supaya prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kita sepakati ini yaitu unggul, ya, excellent, connected, humility, responsible, integrity, smart, dan trustworthy itu betul-betul dihidupi dan diteladankan di dalam keseharian hidup kita. Nah, karena apa? Kalau kita memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Delors, ya, bahwa pendidikan abad 21 itu sesuatu yang harus dicermati, di diberi perhatian yang sungguh-sungguh, karena itu menjadi sangat urgent, ya, menjadi sangat penting. Nah, kenapa? Karena kita mengalami yang disebut dengan defisit karakter, ya, termasuk
jangan berkata warga bangsa, tapi warga gereja pun juga bahkan mungkin saja hamba-hamba Tuhan mengalami yang disebut dengan defisit karakter. That's why pendidikan nilai, pendidikan karakter atau ya pendidikan uh, yang berbasis iman, berbasis Alkitab itu menjadi sesuatu yang sangat urgent atau sesuatu yang sangat penting. Nah, defisit karakter itu, misalnya sekarang ini kita melihat terjadi yang disebut dengan peradaban material, peradaban material. Saya melihat kadang-kadang tidak malu-malu lagi banyak orang Kristen dan mungkin juga hamba Tuhan, dan saya tahu bahwa semua ini mahasiswa S2 sudah sebagian pendeta dan sebagian lagi berminat atau ingin menjadi pendeta, tetapi hati-hati jangan sampai kita bergeser dari nilai-nilai yang sesungguhnya yang harus kita hidupi. Kita berpindah pada apa yang disebut dengan atau terjebak dengan peradaban material, ya. Bukan rahasia lagi, seringkali ada sebuah ungkapan-ungkapan yang menurut saya itu tidak perlu, ya, tidak terlalu menarik. Saya ini pendeta kecil, lalu Pak Eko itu pendeta besar, ya nggak tahu juga ya. Padahal badan saya lebih besar daripada Pak Eko, tapi kok bisa-bisanya saya bilang saya ini pendeta kecil, lalu Pak Eko misalnya pendeta besar, ya. Ya, gimana Pak Eko? Memang betul betul begitu ya? Ya. Iya. Nah, ini seringkali terdengar, ya. Itu karena kita lebih fokus pada penampakan-penampakan uh, materi, ya. Lalu kemudian ada disruption. Disruption ini ini perkembangan teknologi yang begitu luar biasa yang susah dikendalikan dan kemudian mengakibatkan terjadi disrupsi atau disruption. Dan karena itu kita mesti sensitif, kita mesti adaptif terhadap perubahan. Tapi perubahan yang seperti apa? Nah, ini perlu ketajaman nalar kita. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu kepekaan rohani yang sangat baik supaya terhadap perubahan apa yang kita perlu sambut dan perubahan apa yang kita mestinya tidak boleh terjebak di dalamnya. Nah, ini yang terjadi. Lalu kemudian ada post-truth. Post-truth itu seringkali opini mendahului kebenaran. Itu sebabnya sekarang ini yang paling diminati misalnya itu adalah berita-berita hoax atau berita-berita bohong, ya. Lalu kemudian ya, bahwa memang ya ada ungkapan bad news is a good news, yaitu saya nggak ya itu seringkali yang diburu khususnya orang-orang di media, ya, berita-berita yang baik yang jelek justru diburu, sedangkan berita yang baik itu justru dihindari. Nah, ini masalah, ini persoalan karakter. Dan saya berharap seluruh warga kampus dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia tidak boleh opini mendahului kebenaran. The truth must become the truth. Jadi kebenaran itu tetaplah kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Dan ya, kita mesti memastikan diri kita terhindar atau bebas dari berita-berita hoax, ya. Nah,
uh, core value yang ditetapkan oleh atau ya core value yang ditetapkan oleh SCT Battle Indonesia yang harus dihidupi itu ya ini yang saya mau jelaskan supaya teman-teman paham ini bahwa ini sesuatu yang penting ya, dan saya meyakini bahwa ketika kita memahami dan menghidupi core values kita ini, saya dalam bahasa lain hakul yakin ya, saya meyakini sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang-orang yang hadir di tengah-tengah kehidupan nyata, berdampak baik itu di keluarga, di gereja, masyarakat, dan bahkan di bangsa dan bangsa-bangsa. Nah, karena itu ini sesuatu yang penting. Nah, uh, pendidikan nilai itu sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, karena itu apa namanya ada 3 hal penting, misalnya kita perlu yang disebut dengan creative values, ada experiential values, dan ada attitudinal values ya. Dan ketiga unsur tersebut itu sebetulnya itu yang mau dibahas, mau yang dikomunikasikan di dalam IKRIS ya. Saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa buku IKRIS ini akan menjadi hak atau wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa SCT Battle Indonesia, S1, S2, dan S3, dan bahkan sudah menjadi ketetapan setiap ujian akhir, skripsi, tesis, dan ujian tertutup, disertasi, pertanyaan-pertanyaan dari core values kita ini akan disampaikan. Dan kalau ada mahasiswa yang tidak bisa menjawab, maka saya kira itu tidak pantas atau tidak memenuhi syarat untuk lulus dari Sekolah Tinggi Teologi Battle Indonesia. Nah, sama seperti ketika saya belajar di STII Yogyakarta dengan beberapa teman-teman, kami wajib membaca dan selalu ditanya tentang bukunya Rairi, ya, Teologi Dasar. Dari sanalah menginspirasi kami, lalu kemudian kita tulislah buku IKRIS itu sebagai pegangan bagi kita untuk dihidupi. Nah, saya tahu tidak mudah, tetapi dengan memohon pertolongan dari Tuhan, kita pasti bisa menjadi orang yang unggul, jadi orang yang bisa membangun relasi terhubung dengan yang lain, dan nanti itu saya pasti jelaskan secara singkat. Saya kira siapapun kita adalah orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi ladang berkat bagi banyak orang. Nah, ini juga ketika saya masih mengajar di S1, nah selama 3 tahun ini saya putuskan tidak mengajar di S1 untuk sementara karena tugas-tugas leadership yang saya emban cukup padat dan berat. Nah, dulu di S1 saya kira ada Jumi di sini dan beberapa itu masih ingat, saya seringkali mengatakan bahwa tujuan hidup kita itu adalah menjadi ladang berkat atau menjadi mediator berkat bagi sesama kita. Karena bagi saya, hidup itu adalah berkarya, dan kemudian dalam karya itu kita memuliakan Tuhan. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang saya suka sampaikan, dan tentu saja tidak semua orang senang dengan perkataan itu, bahwa kalau kita hidup dan ternyata kita tidak melihat hidup ini bernilai, hidup ini bermakna,
Lalu pertanyaannya, buat apa kita hidup? Ya, jadi hidup ini harus memberi nilai lebih, ya, menjadi sumber nilai, memberi nilai kepada orang lain, menjadi inspiring leader itu penting sekali. Jadi uh, we have to make sure ourselves that we are the inspiring leaders, ya, bahwa kita harus memastikan hidup kita, diri kita, bahwa kita ini menjadi seorang pemimpin yang memberi inspirasi, ya, bagi orang lain. Nah, itu berarti hidup kita menjadi ladang berkat. Nah, karena itu kita mesti terus uh, mengupayakan diri kita bertumbuh, ya, dan kita harus meninggalkan pola-pola berpikir yang fix dan bergerak menjadi growth. Jadi bergerak atau berpindah dari fixed mindset kepada growth mindset itu sesuatu yang amat sangat tidak terhindarkan kalau kita mau hadir sebagai sumber atau menjadi sarana berkat bagi dunia ini dan bagi sesama kita. Nah, saya masuk langsung kepada nilai yang pertama, karena ada 7 nilai. Excellent, ya. Jadi excellent itu kita harus terima dan pahami sebagai sesuatu yang utama dalam diri kita. Karena kalau kita nggak punya excellent, kita nggak punya keunggulan atau nilai unggul, saya kira ini hidup kita tidak menjadi berkat, justru menjadi masalah bagi orang lain. Lalu kemudian kita harus excellent itu artinya ada sebuah kesadaran mendorong kita untuk mengaktualkan potensi diri kita. Karena saya sangat meyakini bahwa semua kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang hebat, kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Dan kalau kita tidak mengaktualkan kemampuan itu, menurut saya itu sebuah pelanggaran. Kalau tidak mau atau tidak senang ketika saya mengatakan itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap hakikat diri kita. Nah, karena itu never stop to learn. Ya, tidak ada kata berhenti untuk belajar, karena itu adalah sebuah proses untuk membawa kita kepada sebuah aktualisasi potensi diri yang baik. Lalu kemudian bagaimanapun juga kita harus memahami bahwa kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu. Dan kalau pelayanan kita tidak bermutu, saya kira itu akan dilupakan oleh orang lain. Kita jangan pernah yakin, ya, jangan kita pernah berharap diingat oleh orang, ya, dipanggil oleh orang, diberi kepercayaan oleh orang kalau pelayanan kita tidak bermutu. Nah, ada dua hal yang penting yang saya mau jelaskan dari excellent ini. Yang pertama adalah excellent spirit, ya, dan yang kedua nanti adalah excellent service. Excellent spirit itu indikatornya adalah Anda dan saya setia pada Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, ya kita laksanakan itu. Lalu kita mesti yakin bahwa Alkitab itu sesuatu yang absolut, ya, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibantah, tidak bisa kita ragukan. Ya, itu sebabnya Markus 13 ayat 31, langit dan bumi serta segala isinya akan berlalu, tetapi perkataanku, yaitu firman Allah, tidak akan berlalu. Nah, lalu kemudian roh yang menyala-nyala. Semangatnya tidak boleh kendor sedikit pun. Ya, saya terus terang ketika dulu, ya, memulai coba merumuskan yel-yel kepada mahasiswa saya, otak yang cerdas, hati yang mulia,
tangan yang terampil. Nah, istri saya, Ibu Gernaida, jangan hanya itu, tambahkan dong roh yang menyala-nyala. Lalu saya sadar juga bahwa memang betul bahwa kita itu harus punya semangat. Nah, ada banyak orang baru ada problem sedikit kok kayaknya dunia ini sudah meruntuh, dunia sudah mau kiamat. Tidak, ya. Kita perlu punya semangat, ya, yang tidak pernah pudar. Roh yang menyala-nyala itu penting. Dan kemudian kita mesti punya komitmen, kesetiaan pada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Murah hati, ya, orang yang murah hati akan diberikan kemurahan. Nah, saya berharap seluruh insan STT Betel Indonesia, baik dosen, mahasiswa, harus mengembangkan sikap murah hati ini. Karena orang yang murah hati pasti lebih diberkati Tuhan dibandingkan dengan orang yang tidak punya kemurahan hati. Dan kita perlu memohon hikmat dari Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Alkitab memberi jaminan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, dalam struktur ilmu pengetahuan, hikmat itu menempati tempat yang paling tinggi, ya. Di bawah hikmat ada understanding, di bawah understanding ada knowledge, di bawah knowledge ada teori, dan di bawah teori itu ada hipotesis. Jadi dan kebanyakan orang itu baru sampai pada knowledge. Nah, karena itu saya juga mengingatkan kita tidak boleh bangga bahwa kita sudah mengetahui sesuatu. Nah, kita harus lebih dari itu, naik satu level kepada understanding dan top level itu adalah wisdom. Nah, kemudian setia pada kebenaran. Ini yang itulah sebabnya STT Betel Indonesia tidak melaksanakan kelas block teaching. Ya, mohon maaf, dulu waktu kita mulai menetapkan untuk kelas reguler sampai pada S3, ada yang mengatakan, wah ini bahaya ini untuk STBI. Tapi saya meyakini sesuatu yang benar itu akan tetap menjadi benar. Dan apalagi kita harus menjunjung tinggi dan setia pada kebenaran. Bahwa kita tidak boleh menyunat proses di dalam belajar. Ya, untuk mendapatkan degree itu perlu melewati sebuah proses yang memang sudah ditetapkan oleh regulator, ya, pendidikan di Indonesia dan di dunia ini. Kemudian tangguh, tidak boleh cengeng, tidak boleh gampang menyerah, dan saya berharap bahwa S2 dan S3 STB Indonesia tetap menjadi pendoa-pendoa yang hebat, dan saya mau katakan bahwa menjadi orang yang benar itu adalah pilihan. Nah, biarkanlah hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian ada excellent service. Excellent service ini yang harus kita biasakan atau kita budayakan. Kita mesti belajar peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, situasi-situasi kekinian yang terjadi di sekitar kita. Tanggap cekatan, jangan menjadi manusia robot, baru bergerak ketika digerakkan. Disiplin, tidak boleh kita yang menetapkan sebuah jadwal, tapi kita sendiri yang mengingkarinya, tidak mentaatinya. Rela memberi, mengembangkan sikap positif, senang dengan orang-orang yang maju di sekitar kita. Nah, saya berharap termasuk dosen-dosen yang selalu saya sampaikan juga, supaya menciptakan atau mendorong orang-orang yang kita didik ini, kalau boleh mereka lebih pintar dari kita, lebih maju dari kita. Kalau bisa mereka mendapatkan PhD dari sekolah yang terakreditasi baik di dunia ini, saya kira itu sesuatu yang penting kita miliki sebagai pemimpin profesional, pribadi yang berkualitas. Dengan apa namanya, dengan demikian maka kualitas itu tidak pernah bisa dibohongin. Sekalipun kita mungkin tidak dipandang, tidak dilihat, tetapi orang tetap cari kita oleh karena apa? Kualitas diri kita. Bertanggung jawab dengan pekerjaan, bertindak benar dan tepat waktu, fokus pada kepuasan pengguna layanan. Hati-hati. Sekarang ini robotik itu
pelayanannya sudah lebih lebih baik, lebih sopan barangkali dibanding dengan manusia, dan ini saya kira tantangan tersendiri buat kita. Beberapa saat lalu ketika saya dan Pak Sadrak, eh, juga Pak Doni dan Ibu Gernaida makan di sebuah restoran di Korea, dan pelayan atau yang mengangkut piring-piring kita yang kotor itu adalah robot. Kita tinggal panggil dan dia datang, dan tidak mengganggu dibanding dengan manusia yang seringkali bukan menyenangkan tetapi justru mengganggu. Nah, ini saya kira uh, tantangan buat kita. Nah, tetapi saya yakin bahwa ada hal-hal yang tidak tergantikan dalam diri kita, yang tidak tergantikan oleh robot. Bahwa kita punya rasa, kita punya emosi, dan itu saya kira kita tetap punya keunggulan dibanding dengan itu semua. Nah, pengembangan excellent spirit dan service itu adalah kita tentu harus selalu bermohon agar hikmat dari Tuhan senantiasa diberikan kepada kita. Dan kita juga bermohon agar kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengembangkan potensi diri kita. Kita harus terus mengasah diri, tidak pernah berhenti belajar. Ya, karena itu saya senang melihat beberapa teman-teman hamba Tuhan. Saya lihat ada sahabat saya, Pak LD, Ketua BPD Bali beberapa periode lalu, ikut dalam kelas ini, dan gereja beliau lumayan maju berkembang, tapi masih mau belajar. Itu saya kira ini sebuah inspirasi yang bagus buat kita. Ya, kata kuncinya adalah sebagai pemimpin tidak boleh berhenti belajar. If we stop to learn, we stop to be a good leader. We stop to be impact leader, ya. Kita berhenti menjadi pemimpin yang berdampak. Nah, terus mengupgrade pelayanan yang relevan. Nah, jadi perubahan itu adalah sebuah realitas tunggal yang kita tidak boleh abaikan. Maka kita harus selalu berusaha supaya kehadiran kita relevan dengan dunia di mana kita ada saat ini. Membangun kerjasama dengan lembaga yang unggul. Nah, yang kedua adalah connected atau relasi. Dalam kepemimpinan seringkali saya menyampaikan bahwa leadership is human relationship, ya. Jadi kepemimpinan itu adalah membangun hubungan dengan sesama, dengan lembaga-lembaga yang lain. Kita boleh IQ-nya hebat, tinggi, cerdas, tapi kalau relasi kita dengan dunia sekitar kita, dengan orang-orang lain tidak bagus, saya rasa jangan pernah bermimpi ada keberuntungan, ya. Jangan pernah bermimpi. Nah, saya kira mari kita lihat di sini connected atau relasi. Kita mesti mengenal Tuhan dengan baik, mengenal diri dengan baik, kekuatan, kelemahan, dan bagaimana mengatasi kekurangan kita itu sangat penting. Mengenal lingkungan sosial dan mampu berinteraksi. Gereja pelayan Tuhan tidak boleh terasing dari masyarakat dan terbuka serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ipteks. Kita akan memperoleh manfaat dari kemampuan mengembangkan koneksi atau relasi. Jadi saya kira ini tugas atau keterampilan-keterampilan ini harus dilatih sedemikian rupa di dalam diri kita supaya kita bisa memiliki relasi yang baik. Baik relasi vertikal dan tidak ketinggalan juga relasi horizontal dengan sesama kita. Pentingnya nilai connected di dalam diri kita. Yang pertama itu adalah akan mempertahankan ketidakterpisahan kita dengan sang hidup. Itu more than everything, ya. Karena kalau kita terpisah dari sang hidup itu, saya pikir itu sebuah malapetaka. Tetapi ketika kita terus membangun relasi yang baik, khususnya dengan Tuhan, maka saya akan mengatakan dan saya meyakini itu kita akan senantiasa dipenuhi, dilimpahi dengan kebaikan dari Tuhan dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Menyadari bahwa kita itu terbatas dalam banyak hal, ya, we are limited, ya. Jadi saya kira ini
seperti yang dikemukakan oleh Heidegger, ya, sorry, Heidegger, tentang batas diri. Dan itu kita harus tahu siapapun kita itu punya limitasi. Nah, karena kita punya limitasi, maka kita mau butuh atau kita mau ada orang lain di sekitar kita. Kita butuh hadirnya orang lain, apalagi Tuhan yang saya yakini dapat memampukan kita untuk berpikir, ya, melahirkan dan menawarkan gagasan-gagasan serta pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Nah, terbuka pintu menuju kesuksesan maksimal karena ada relasi. Kehadiran orang lain itu membuat kita hidup berwarna dan kaya dengan pengalaman-pengalaman baru. Nah, Bapak Ibu nanti dibaca di dalam buku, ya, buku itu dicetak masih tersedia di kantor SCTBI. Saya berharap segera dipesan supaya dibaca karena ini sangat penting. Lalu memungkinkan kita berkarya dalam dunia yang semakin mengglobal. Nah, ini dia. Kemudian manfaat connected itu adalah terhindar dari kesepian hidup, peluang sukses itu terbuka lebar, koneksi relasi itu bertambah, Tuhan menambahkan penolong atau ya helper, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah melalui relasi kita dengan orang lain kita akan mendapatkan insight, ya, wawasan-wawasan yang baru, yang lebih tajam, ya, dan luas itu, lalu kemudian terhubung dengan iptex sehingga kita tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang makin hari makin makin menunjukkan inovasi-inovasi terbaru. Lalu mengembangkan koneksi intim dengan Tuhan, perbanyak relasi, ya, harmonis, rukun, damai dengan sesama, tulus mengasihi orang lain. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita melakukan sesuatu itu masih dibungkus dengan ada apa di balik itu. Ya, saya kira kita harus belajar tulus. Warga SCTBI, entah dosen, karyawan, mahasiswa, apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan tulus. Ya, nanti Tuhanlah yang akan mengapresiasi kita. Relasi dengan alam secara baik, tidak mengeksploitatif, ya, membangun relasi antar organisasi. Nah, saya kira ini penting. Nah, kemudian yang berikut adalah humility. Humility. Kerendahan hati tidak menganggap diri paling benar dan orang lain selalu salah dalam berbagai hal. Saya kira seringkali kita masih tergoda dan terjebak dengan jebakan Batman ini. Seringkali kita merasa diri kita yang paling hebat, yang lain itu tidak tahu apa-apa, kita yang paling mampu, yang lain tidak bisa. Saya kira itu bukan karakter kita, is not our character, ya. Jadi karakter kita itu adalah humility. Menyadari kelebihan dan batas diri kita itu penting. Mengutamakan kepentingan orang lain itu sangat mulia, walaupun itu tidak mudah. Boro-boro kepentingan orang lain, kepentingan diri kita aja sulit, ya. Tetapi kalau mau jujur, inilah yang diteladangkan oleh Yesus Kristus. Kita harus belajar bersyukur. In all things, ya, dalam segala hal kita harus bersyukur. Kalaupun itu situasi yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan, tapi disitulah. Karena Alkitab mengatakan mengucap syukurlah di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Lalu sikap kesetaraan, memiliki rasa ingin tahu. Jadi curiosity kita harus selalu nampak. Jadi jangan pernah merasa sudah hebat, tapi kita harus mengembangkan rasa ingin tahu kita itu terus. Sampai kapan? Sampai sang hidup itu datang memanggil kita. Rendah hati. Saya berharap kita semua hidup dengan kerendahan hati. Karena sesungguhnya apalah yang mau disombongkan dalam hidup ini. Hidup kita ini sepenuhnya karena kebaikan, karena anugerah Tuhan. It's not about us, but about the grace of God. Ya, kita ini
karena anugerah Tuhan. Jadi kita rendah hati saja. Saudara-saudara, kalau hitung berapa biaya oksigen murni yang harus kita bayar kepada Tuhan, maka saya sempat menghitung, kalau Bapak Ibu googling, itu per hari itu kan 13 juta rupiah. Kalau 1 bulan itu berarti kurang lebih 390 juta per month. Ya, itu baru rekening pernapasan atau oksigen yang kita butuhkan supaya kita hidup dan bergerak. Dan saya kira ya moga-moga sih ada, tapi jarang di antara kita punya gaji 390 juta 1 bulan. Dan itu baru oksigen, belum prosesornya, paru dan sebagainya. So, kalaupun kita punya sesuatu, saya merasa bahwa itu semua karena kepercayaan Tuhan dan tidak boleh, dan it's not enough, ya, tidak cukup, ya. There is no reason, tidak ada alasan bagi kita untuk sombong, karena sesungguhnya hidup ini tidak pernah kita bisa bayar dan tidak bisa kita beli. Dan karena itu kalau kita hidup pun itu adalah anugerah Tuhan, dan kita harus memaknai hidup sebagai anugerah Tuhan dalam menghadirkan diri kita menjadi rahmat bagi sesama kita. Ya, keuntungan dari kerendahan hati ini, Tuhan akan membimbing menurut jalannya. Mazmur 25 ayat 9, Tuhan akan membimbing, ya, mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin supaya kita menjadi pewaris negeri ini dan terus bergembira karena kesejahteraan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu berlimpah-limpah yang disebabkan oleh karena kerendahan hati kita. Dan kita juga akan mendapat promosi dari Tuhan. Karena Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Dan itu sebabnya kita total surrender, ya, berserah penuh kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mempromosikan kita memiliki bumi dan beroleh kemurahan dan juga dihargai oleh orang lain. Orang rendah hati itu diapresiasi oleh banyak orang, dihargai oleh orang lain. Nah, saya mau itu benar-benar terlihat dan dihidupi oleh seluruh warga kampus ini, baik dosen, karyawan maupun seluruh mahasiswa. Ya, nah kemudian responsible. Kalau kita baca Kolose 3:23 sampai 24, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, Bu Bapak sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita mesti menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, apa arti tanggung jawab itu? Tanggung jawab atau bertanggung jawab itu artinya bersedia menanggung segala sesuatu atau siap menanggung akibat dari apa yang dikerjakannya. Ya, saya kira semua ketua prodi paham itu, seluruh mahasiswa juga paham bahwa sejak Anda memutuskan atau memilih dan memutuskan menjadi mahasiswa STBI, maka jangan pernah berdoa kiranya tugas-tugas dilakukan Tuhan daripadaku. Saya kira itu bukan doa yang baik, ya. Jadi yakinlah bahwa tugas yang diberikan oleh dosen itu adalah berkat tambahan yang mendorong kita, yang memungkinkan kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa menjadi orang yang lebih berdampak. Maka kerjakanlah tugas-tugas itu dengan penuh sukacita dan penuh dengan tanggung jawab. Ya, saya juga sadar bahwa sekarang ini orang-orang bikin paper, suruh rangkum buku, nanti suruh robot barangkali atau mesin, tapi berharap itu tidak bisa digunakan, tetapi jangan sampai kemudian itu merampas kemampuan intelektual kita secara alami, ya. Nah, mengapa manusia perlu bertanggung jawab? Ini saya kira ini penting sekali. Manusia makhluk berpotensi, sarana menuju reputasi terbaik, dan itu adalah sebuah ekspresi kebebasan. Jadi saya kira semua Bapak Ibu sekalian yang masuk di STBI adalah orang-orang yang bertanggung jawab, ada orang-orang yang mampu mengembangkan nilai yang keempat ini, yaitu
responsible. Tanggung jawab melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa peduli dan loyalitas yang tinggi hingga tuntas dan berkualitas. Jadi tanggung jawab itu adalah ciri pelayan Tuhan yang baik. Dan saya yakin bahwa kita semua ingin supaya kita menjadi pelayan Tuhan yang baik. Ruang lingkup tanggung jawab itu tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Kalau kita di gereja artinya pelayanannya. Jadi saya berharap bahwa seluruh mahasiswa belajar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah tanggung jawab dalam pekerjaan atau pelayanan. Nah, saya seringkali dan saya ini keliling Indonesia, dan saya suka mengatakan bahwa kalau saya mendengarkan komplain-komplain daripada pendeta-pendeta di daerah, wah, anak seminari itu sombong, anak seminari itu tidak bekerja tuntas, terus terang saya sedih. Dan saya katakan kalau dengar begini, ini kayaknya usia saya tidak lanjut ya, berkurang ya. Tapi kalau saya dengar cerita dari hamba Tuhan, oh ya lulusan STB itu hebat-hebat, doanya bagus, keberaniannya mengusir setan luar biasa, pekerjaannya selalu tuntas, sekecil apapun dia bertanggung jawab. Waduh, saya rasanya itu luar biasa. Dan saya kira itu juga menjadi perasaan dan sukacita teman-teman pimpinan yang lainnya. Nah, karena itu mari kita menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab, ya. Lalu integriti, kejujuran, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dalam memancarkan kewibawaan seseorang. Nah, apa itu integriti? Keselarasan kenyataan dan perkataan. Jangan sampai apa yang kita katakan itu berbeda dengan praktek hidup kita sehari-hari. Keselarasan perkataan dan perbuatan. Kejujuran, ketulusan, jujur, tulus itu penting sekali. Maka saya berdoa supaya kita semua betul-betul jujur, ya, termasuk kejujuran intelektual. Jangan sampai nanti Anda bikin paper tapi dibikinin oleh orang lain. Atau copy paste dari orang lain. Itu perbuatan yang terlarang di STB Indonesia. Bukan hanya di STB Indonesia, tapi terutama di hadapan Tuhan. Karena itu nanti bikin tesis, disertasi, skripsi, jauh-jauh hari saya sudah beritahu, begitu similarity-nya menyentuh 20,001%, maka saya katakan kepada seluruh ketua prodi tidak boleh diuji karena itu plagiasinya sangat tinggi. Jadi yang boleh lolos itu hanya yang di bawah 20%. Nah, mungkin nanti ketika kualitas kita lebih baik, kita tetapkan yang lolos itu di bawah 10%, tapi itu belum berlaku. Ya, komitmen terhadap tata nilai. Jadi saya berdoa supaya kita semua semangat mengembangkan nilai-nilai, menghargai orang lain. Ya, saya mau ajarkan ini kepada seluruh mahasiswa STBI. Kita mesti mengembangkan sikap respect dalam diri kita. Pertama kepada Tuhan, kedua kepada orang tua, ketiga kepada pendeta, keempat kepada guru atau dosen yang pernah mendidik kita, dan selebihnya itu kepada pimpinan-pimpinan kita di dalam bangsa dan negara ini. Kita harus respect, karena orang yang kaya dengan rasa hormat terhadap Tuhan, terhadap orang tuanya, terhadap guru, terhadap pendeta, saya yakin kita diberkati Tuhan. Luar biasa. Lalu kemudian, siap menanggung konsekuensi. Jadi apapun, kita adalah pendeta, kita adalah pelayan Tuhan, status itu melekat pada diri kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita ini suka tampil di gereja, dilihat oleh banyak umat ketika pimpin pujian, kami yang sudah khotbah, Anda-Anda yang sudah khotbah, jangan sampai keluar dari ruang gereja, ngamuk-ngamuk di parkiran, maki orang, ngomong kasar pada orang, maka orang itu yang tadinya semangat mau ikut Tuhan menjadi murtad atau mundur karena melihat kita tidak satu antara
apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat dalam sebuah realitas kehidupan kita. Nah, bertindak atas nama kesadaran. Sadar ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya kira kita perlu betul-betul mengembangkan kejujuran ini. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah mewujudkan integritas, memelihara relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita lupa membangun relasi dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ada encounter, personal encounter dengan Tuhan itu penting sekali. Bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kadang-kadang tidak enak ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tapi itu adalah sebuah proses untuk membawa kita naik level. Melatih diri secara tekun dan disiplin. Memiliki visi yang jelas dan tanggap dengan perubahan. Sensitif dengan perubahan. Belakangan ini saya selalu ngomong, kita harus adaptif dengan perubahan. Kita harus sensitif dengan perubahan. Itu sebabnya uh, kita punya tema wisuda besok itu adalah Doing Theology in the uh, artificial intelligence era. Jadi kita harus berteologi di era artificial intelligence ini. Dan itu betul-betul perubahannya begitu hebat, begitu luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian kita harus beradaptasi dengan perubahan. Bila tidak, maka kita akan tergilas dengan perubahan itu sendiri. Lalu eh, apa mampu membawa perubahan yang baik. Kita harus menjadi agent of change, menjadi agen perubahan, dan tekun berdoa serta waspada. Hati-hati, jangan ya kita harus siaga satu, bukan siaga dua, tapi siaga satu. Waspada, karena banyak jebakan-jebakan yang bisa membawa kita kepada kehancuran, khususnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, smart, cerdas, pintar, dan solutif. Pribadi atau pelayan Tuhan yang smart adalah pribadi yang cerdas dalam pemikiran, cepat dalam mengambil keputusan, serta memberikan solusi kreatif dalam menyelesaikan berbagai hal. Masa-masa pandemi dapat menjadi parameter seberapa smart kita sebagai pelayan Tuhan. Saya menyebut ada beberapa contoh, saya nggak jelaskan tokoh-tokoh ini, tapi yang saya tahu dan saya pelajari mereka ini adalah orang-orang yang smart, Musa, Daud, Salomo, Paulus, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kalau di dalam ilmu pengetahuan ada Thomas Alva Edison. Kalau pendeta, saya tidak pernah ragu-ragu mengatakan ini adalah founder GBI HS Senduk. Visinya begitu hebat. Betul-betul beliau adalah visioner yang menetapkan visi 10.000 gereja Bethel Indonesia. Indikator pribadi smart itu adalah inovatif, ya, memiliki pemikiran yang kreatif, ya, inovatif, kreatif, tidak hanya pandai berteori tetapi memiliki kemampuan menjalankan, mengeksekusi gagasan menjadi karya-karya kreatif. Lebih baik kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, even itu salah dan banyak kekurangannya, daripada tidak pernah melakukan sesuatu hanya karena kita takut salah, takut tidak sempurna, takut gagal. Nah, jadi kita mesti memastikan diri bahwa kita ini yang diberi kesempatan melayani di STBI harus lebih smart dibanding dengan teman-teman kita yang lain yang barangkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, sekarang menjadi pribadi yang smart itu bagaimana langkah konkretnya? Andalkan Tuhan, berserah pada pimpinan Roh Kudus, never stop to learn, tidak ada kata berhenti belajar, terus berinovasi, menguasai teknologi, dan menyambut perubahan. Welcome ya terhadap segala sesuatu yang terjadi dan itu berubah, perubahan. Jadi ya, inilah waktunya kita berubah. It's time to change. Ya, ada ungkapan berubah atau mati, change or die. Jadi kita pilih untuk berubah dan menyambut perubahan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, trustworthy. Sikap dapat dipercaya. Ini luar biasa. Persoalannya adalah seringkali banyak orang sudah mulai nggak percaya kita.
Jangan-jangan jemaat juga nggak percaya kita. Nah, kepercayaan akan muncul melalui keteladanan. Maksudnya, jika seseorang ingin dipercaya, maka ia harus menampilkan hidup yang penuh dengan keteladanan. Ya, jadi jadilah teladan di dalam hidup ini, dalam tutur kata, sikap maupun perbuatan kita. Mewujudkan trustworthy itu adalah memelihara keteladanan rohani, berani tampil beda di mana di masa sulit, kreatif dan solutif, memiliki etos kerja yang tinggi, segala keputusan bersandar pada kebenaran, jangan pada hal yang salah, kita sudah tahu keliru, tapi kita tetap memutuskan pada hal fondasinya sangat salah. Konsisten, jujur, respect, rela memberi dan siap menerima. Orang dewasa adalah dia dapat diterima dan menerima orang lain. Bijaksana mengelola waktu. Saya kira itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa, calon mahasiswa atau sudah mahasiswa baru ini benar-benar memahami apa yang saya sampaikan secara singkat dan sederhana. Tapi doa saya, biarlah nilai-nilai ini atau core value kita ini betul-betul kita hidupi dan kita teladankan. Salam Ikrais, Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.